Halo, assalamualaikum, selamat datang. Apa kabar teman-teman dari Indonesia? Aku baik juga. Aku mau reaksi ini video Surabaya, kota Surabaya versus kota Medan. One of beautiful kota. Kota means city. Indonesian language say city means kota. Kota means city. Kota Surabaya, kota Medan, very beautiful, cantik kota di Indonesia guys. Selalu aku reaksi Indonesia. you subscribe my channel please. I request to you guys, if you are new in my channel, please subscribe my channel. It's make me appreciate to make more videos about Indonesia. So I try my best to make all kinds of Indonesian related videos guys. So stay on my channels and selamat menonton. Enjoy kota Medan versus kota Surabaya, kota Surabaya versus kota Medan. Youtubers, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Ardi di channel Raja Drone ID. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengetahuan umum tentang kota Surabaya dan kota Medan. Seperti biasanya, sebelum kita mulai ke pembahasan utama, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah agar kamu tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari channel ini selanjutnya. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 796 km sebelah timur Jakarta atau 415 km sebelah barat Laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Hari jadi kota Surabaya adalah 31 Mei tahun 1293 atau 725 tahun yang lalu, dan dibentuk sebagai kota praja pada tanggal 14 Agustus tahun 1950. Kota Surabaya terbagi menjadi 31 kecamatan dan 163 kelurahan. Total luas wilayah kota Surabaya adalah 350,54 km persegi. Adapun jumlah penduduk kota Surabaya pada tahun 2018 adalah sebesar 2.917.688 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 8.684 per kilometer persegi. Adapun jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.852.897 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 1.864.791 jiwa. Beberapa suku bangsa yang mendiami kota Surabaya adalah suku Jawa, Madura, Tionghoa, Arab, dan lain-lain. Daerah metropolitan Surabaya yaitu Gerbang Kertosusila yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Surabaya dilayani oleh sebuah bandar udara, yakni Bandar Udara Internasional Juanda, serta dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ujung. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan arek-arek Surabaya atau pemuda-pemuda Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Surabaya juga sempat menjadi kota terbesar di Hindia Belanda dan menjadi pusat niaga di Nusantara yang sejajar dengan Hong Kong dan Shanghai pada masanya. Kata Surabaya sering diartikan secara filosofis sebagai lambang perjuangan antara darat dan air. Selain itu, dari kata Surabaya juga muncul mitos pertempuran antara ikan sura atau suro yang berarti ikan hiu dan baya atau boyo yang berarti buaya, yang menimbulkan dugaan bahwa terbentuknya nama Surabaya muncul setelah terjadinya pertempuran tersebut. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Surabaya sudah ada jauh sebelum zaman kolonial, seperti yang tercantum dalam prasasti Trowulan 1 berangkat 1358 Masehi
Dalam prasasti tersebut terungkap bahwa Surabaya masih berupa desa di tepi Sungai Brantas dan juga sebagai salah satu tempat penyeberangan penting sepanjang daerah aliran Sungai Brantas. Surabaya juga tercantum dalam Puja Sastra Kakawin Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca yang bercerita tentang perjalanan pesiar Raja Hayam Wuruk pada tahun 1365 Masehi dalam buku 17 bait kelima baris terakhir. Walaupun bukti tertulis tertua mencantumkan nama Surabaya berangka tahun 1358 Masehi pada prasasti Trawulan dan 1365 Masehi pada Nagara Kertagama, para ahli menduga bahwa wilayah Surabaya sudah ada sebelum tahun-tahun tersebut. Menurut pendapat budayawan Surabaya berkebangsaan Jerman von Fader, wilayah Surabaya didirikan tahun 1275 Masehi oleh Raja Kertanegara sebagai tempat permukiman baru bagi para prajuritnya yang berhasil menumpas pemberontakan Kemeruhan pada tahun 1270 Masehi. Pendapat lain yang mengatakan bahwa Surabaya dahulu merupakan sebuah daerah yang bernama Ujung Galuh. Versi lain menyebutkan Surabaya berasal dari cerita tentang perkelahian hidup mati antara Adipati Jayengrono dan Saunggaling. Konon, setelah mengalahkan pasukan Kekaisaran Mongol, utusan Kubilai Khan atau yang dikenal dengan pasukan Tartar, Raden Wijaya mendirikan sebuah keraton di daerah Ujung Galuh dan menempatkan Adipati Jayengrono untuk memimpin daerah itu. Lama-lama karena menguasai ilmu buaya, Jayengrono semakin kuat dan mandiri sehingga mengancam kedaulatan kerajaan Majapahit. Untuk menaklukkan Jayengrono, maka diutuslah Saunggaling yang menguasai ilmu surat. Adu kesaktian dilakukan di pinggir Kalimas di wilayah Penero. Perkelahian itu berlangsung selama 7 hari 7 malam dan berakhir dengan tragis karena keduanya meninggal setelah kehilangan tenaga. Nama Surabaya sendiri dikukuhkan sebagai nama resmi pada abad ke-14 oleh penguasa Ujung Galuh, Arya Lembusora. Wilayah Surabaya dahulu merupakan gerbang utama untuk memasuki ibu kota kerajaan Majapahit dari arah lautan, yakni di Muara Kalimas. Bahkan hari jadi kota Surabaya ditetapkan pada tanggal 31 Mei 1293. Hari itu sebenarnya merupakan hari kemenangan pasukan Majapahit yang dipimpin Raden Wijaya terhadap serangan pasukan Mongol. Pasukan Mongol yang datang dari arah laut digambarkan sebagai sura atau ikan hiu atau berani, dan pasukan Raden Wijaya yang datang dari darat digambarkan sebagai baya atau buaya atau bahaya. Jadi secara harfiah diartikan berani menghadapi bahaya yang datang mengancam. Maka hari kemenangan itu diperingati sebagai hari jadi Surabaya. Pada abad ke-15, Islam mulai menyebar dengan pesat di daerah Surabaya. Salah satu anggota Wali Songo, Sunan Ampel, mendirikan masjid dan pesantren di wilayah Ampel. Tahun 1530, Surabaya menjadi bagian dari Kerajaan Demak. Pada masa Hindia Belanda, Surabaya berstatus sebagai ibu kota Karesidenan Surabaya yang wilayahnya juga mencakup daerah yang kini menjadi Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang. Pada tahun 1905, Surabaya mendapat status kota madya. Pada tahun 1926, Surabaya ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur. Sejak saat itu, Surabaya berkembang menjadi kota modern terbesar kedua di Hindia Belanda setelah Batavia. Sebelum tahun 1900, pusat kota Surabaya hanya berkisar di sekitar Jembatan Merah saja. Pada tahun 1910, fasilitas pelabuhan modern dibangun di Surabaya yang kini dikenal dengan nama Pelabuhan Tanjung Perak. Sampai tahun 1920-an, tumbuh permukiman baru dari daerah Darmo, Gubeng, Sawahan, dan Ketapang. Too much beautiful country. Kota Medan. Berikut beberapa informasi umum tentang Kota Medan dikutip dari Wikipedia. Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia
Guys, let me comment below. How do you enjoy Kota Medan versus Kota Surabaya? Cantik Kota di Indonesia, banyak kota Indonesia, semua kota Indonesia. We have lots of cities in Indonesia, too many cities in Indonesia, and island in Indonesia. All cities and islands too beautiful and green, fresh food, fresh and neat and clean. All cities, they always keep clean in their cities, their countries. Jakarta is more beautiful countries, guys. Kota Surabaya and Kota Medan also very beautiful. Every single I love to reaction myself how Indonesia, and I always love to listen was menonton Indonesian videos, Indonesian negara, and I love to share my opinion, my reaction to you guys as a Bangladeshi, guys. Every single day I uploaded videos about Indonesian, guys. So I request you guys, please, if you are new in my channel, please subscribe my channel and let me comment below and make me appreciate to make more videos. I feel when you subscribe and comment my videos, I feel more appreciate to make videos about Indonesia, guys. So guys, no more today, see you next video. Bye.